Kalau untuk kepentingan rakyat saya nggak ada urusan. Minyak curah dirubah jadi minyak kemasan. Yang memprihatinkan lagi, minyak bekas pakai atau dengan kata lain minyak jelantah dicuci, dimasukkan dalam kemasan. Ya kan? DMO, dikatakan DMO dan DPO, DMO 20% untuk domestik. Peraturannya ada? Ada. Yang ngawasin, wassalam nggak ada. Saya tidak menyalahkan Kementerian Pertanian, karena Kementerian Pertanian hanya di hulu. Iya kan? Ada mafia. Mafia minyak goreng. Begitu ditanya, ya nanti cari tahu dulu. Jadi saya minta tolong bantu saya, tolong bantu kami. Kita minta, tolong data yang jelas dan valid. Sudah ada nggak? Mana? Yang kemarin diajukan ke saya. Kamu jangan bingung, yang kamu kok ajukan kemarin ke saya. Mana? Selamat datang Pak Budi. Bapak puasa bangun kesiangan? Lagi latihan, Pak. Nggak lagi latihan. Persiapan bulan Desember nanti. Iya persiapan aja. Emang nggak boleh saya ngomong persiapan? Kan boleh dong. Pimpinan, Ya. di sini ada orang baru yang saya pun belum kenal di eselon 1 nih. Saya lihat ada wajah baru yang saya belum kenal. Siapa kamu? Oh yang beda-beda tipis sama Terima Pak Anton ini. Ya. Ya silakan Pak, memperkenalkan diri Pak supaya tahu. Terima kasih Pak Ketua, atas izin Pak Ketua. Saya memperkenalkan diri, saya Yan Maringka, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Kami baru dilantik tanggal 30 kemarin. Terima kasih. Alhamdulillah puji Tuhan. PLT 2 tahun itu sudah sangat melanggar peraturan. Hari ini ada pejabatnya. Ya 2 tahun loh. Saya ingat benar Yustan itu di sini habis dilantik tanggal 20 Oktober Menteri Pertanian Yustan. Bulan 3, bulan 4 pensiun. Ternyata cukup 2 tahun di PLT. Melanggar nggak? Ya melanggar lah. Melanggar peraturan ASN. Mana ada nggak yang kamu ajukan ke saya kemarin? Sini kasih saya. Jadi yang diminta tanda tangan ke saya, tulisannya program tambahan daya saing, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, fungsi fungsi ekonomi. Nah, jelaskan apa maksudnya fungsi ekonomi ini, ya? Pak Wasdimas aja nggak mau tanda tangan. Karena dia bingung menanyakan saya apa fungsi ekonomi, saya nggak tahu. Tolong dijelaskan apa nanti aja fungsi ekonominya. Ya. Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekjen dan pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan secara rinci. Kami persilakan, Saudara Sekjen. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 4 DPR RI, dari BUMN dan dari sekarang yang kami muliakan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan RDP menindaklanjutin
rapat kerja tanggal 22 Maret kemarin. Terima kasih atas undangannya Bapak Pimpinan dan anggota yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkait dengan tindak lanjut daripada Raker 22 Maret kemarin. Pak Ketua, saya izin interupsi dulu lah sebelum Sekjen bicara panjang ke belakang. Masalah apa ini? Ya penting, masalah perkebunan banyak nih. Oke. Sudah ada catatan banyak Saya sekali. kasih waktu 3 menit. 3 menit, oke. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Sekjen dan para Dirjen yang saya hormati, selamat melaksanakan ibadah puasa. Pak Inspektur Provisiat sudah terpilih di sini. Pak Sekjen, saya mau tanya singkat sebelum ke belakang. Sebagai seorang Sekjen mantan Dirjen Perkebunan, seberapa penting sektor perkebunan bagi Bapak? Ya, terima kasih Pak Ansi. Saya kira sektor perkebunan sampai saat ini masih menduduki sektor yang tertinggi di dalam mendukung perekonomian dari sektor pertanian, Pak. Terima kasih. Oke. Saya bisa simpulkan penting menurut Bapak. Sudah berapa lama Direktorat Jenderal Perkebunan ini belum punya dirjen definitif, Pak? Apakah dengan rangkap jabatan itu bisa menjalankan agenda pembangunan, pemberdayaan rakyat, dan pelayanan publik yang prima, Pak? Saya pesimis, Pak. Mohon maaf, Pak Sudin, ini udah berapa bulan, Pak? Bapak Sekjen terakhir kan, Dirjen terakhir kan, Pak? Artinya mestinya Bapak punya tanggung jawab lebih untuk melakukan proses akselerasi sehingga seleksi untuk Sekjen, untuk Dirjen Perkebunan ini ada, Pak. Saya bukan asal omong, Pak. Tetapi kalau seleksi rekrutmennya itu semata atas dasar rekam jejak, kapasitas dan integritas, menurut saya prosesnya akan cepat, Pak. Tetapi kalau dasar pertimbangannya politis, berlarut-larut seperti ini, Pak. Dan saya akan tunjukkan kaitan antara, relevansi antara berlarut-larutnya mekanisme rekrutmen Dirjen Perkebunan dengan keteternya kerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada 3 aspek. Satu aspek pembangunan. ASN itu tugasnya menjalankan pembangunan, pemberdayaan rakyat, dan pelayanan publik. Saya contohkan, Pak. Bicara soal kelapa sawit. Kalau kita bicara BPDPKS, Pak, Kementerian Pertanian itu punya peran di hulu, Pak. Dari 120 triliun, Pak. Subsidi buat petani rakyat, itu kurang dari 10%. Ekspansi. Ya. Nilainya hampir 110 untuk Oke, 140 triliun. Untuk Cukong yang membuat B20. Oke. Ya. Yang ingin saya katakan, Pak, subsidi buat PSR, Peremajaan Sawit Rakyat, dan itu tanggung jawab Kementerian Pertanian, itu cuma 6 triliun, Pak. Lebihnya subsidinya itu kepada orang kaya, kepada industri dan korporasi besar. Saya tidak pernah mendengar suaranya Dirjen Perkebunan, saya tidak pernah mendengar keberpihakan dari Kementerian Teknis ini untuk membela petani rakyat, Pak. Itu satu contoh. Aspek fairness, aspek keadilan tidak ada di sini, Pak. Kemarin Komisi 4 mau rapat sama BPDPKS, itu tidak bisa dilakukan, ditolak oleh Komisi 11, Pak. Di sisi lain, Pak Ketua tadi bicara, Raker beberapa waktu lalu, kok bisa Kementerian Pertanian melucuti otoritasnya sendiri dengan melahirkan Permen nomor 3 tahun 2022. Padahal, kita ini butuh Kementerian Pertanian untuk melakukan perlindungan, pemberdayaan kepada para petani sawit rakyat, Pak. Bapak mereka ini merepresentasikan kepentingan siapa? Kepentingan siapa yang Bapak mereka bawa ini? Teman-teman Komisi 4, jangan pernah anggap remeh berlarut-larutnya PLT di Dirjen Perkebunan ini. Itu aspek pembangunan, Pak. Aspek pemberdayaan rakyat. Agenda prioritas yang mengatakan bahwa akan ada peremajaan kopi rakyat. Nggak pernah ada itu, Pak. Belum lagi kalau bicara soal pelayanan publik, Pak. Saya berbulan-bulan minta satu surat saja. Ini kepada Bapak kan? Dan juga kepada Pak PLT kan? Berdua kan? Berkali-kali. Berbulan-bulan. Tidak selesai, Pak. Bagaimana mungkin mau bicara pada hal yang besar kalau urusan pelayanan publik? Satu surat kecil aja tidak bisa selesai, Pak. Mohon maaf, Pak.
Nggak usah terlalu banyak bicara, Pak. Kami mencatat betul. Soal BPD PKS peremajaan kopi, ini keteter, Pak. Nah, jangan sampai seleksi rekrutmen ini tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih dominan konflik of interest. Dan ini bahaya, Pak. Apa alasannya kemudian berlarut-larut, Pak? Apakah satu Indonesia ini tidak ada orang yang mampu untuk jadi dirjen? Baru omong ini, karena menurut saya Pak Sekjen adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Bapak itu mantan dirjen perkebunan. Mestinya otoritas sendiri, serahkan kepada BPD PKS. BPD PKS punya komitmen terhadap petani rakyat? Enggak. BPD PKS membela dan berpihak kepada korporasi besar. Kita punya data, Pak. Enggak pernah Kementerian Pertanian bicara soal itu. Saya mau tanya, berapa waktu lagi kira-kira akan ada dirjen perkebunan? Dan kalau ada, jangan sembarang pilih orang. Harus dipilih berdasarkan orang yang mampu menjawab persoalan di sektor perkebunan, Pak. Jangan jadi transaksional. Periksa betul rekam jejaknya. Jangan abal-abal. Yang kedua, saya mau tanya, berapa waktu lagi surat yang saya minta, Pak? Bisa selesai, Pak? Tolong, jangan permainkan saya, Pak. Saya kembalikan. Surat apa, Pak Ansi? Pak Sekjen tahu. Pak Dirjen tahu. Ya, terkait dengan konstituen saya di daerah, ya, beberapa bulan ini saya sudah mengkomunikasikan, sudah lengkap, dan menurut saya semua prosedur sudah saya tempuh. Ya, saya minta bantuan Bapak itu tidak pernah terkait dengan minta proyek atau komisi, Pak. Kepentingannya adalah kepentingan rakyat, Pak. Kira-kira demikian, Pak Ya. Ketua. Jadi Pak Ansi kalau mau ngomong apa jangan nama Sekjen, dia pun nggak ada hak wewenang. Nah, kalau mau bicara itu dengan staf khusus namanya Profesor Imam. Itu aja. Betul nggak Bambang? Kamu pun takut sama Profesor Imam kan? Ya? Kok enggak? Tulis saja. Saya ada buktinya semua. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ansi, terima kasih atas segala masukannya. Kami segera melaksanakan itu, Pak. Tentu apa yang sudah kami jalankan masih dalam proses, Pak, berkaitan dengan surat itu. Terus terang sudah kami turunkan untuk di Kepala Biro KP, Bapak, di BUMN. Karena segera kami tekankan untuk bisa difinalisasi. Mohon maaf atas keterlambatan itu, Pak. Kemudian yang berkait dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, kami sampaikan Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, proses itu segera akan kita akhiri dan tentu tadi apa yang disampaikan Pak, bagian penting dari apa yang menjadi keputusan untuk memilih pejabat sebagai Dirjen Perkebunan. Sekjen, sudah berapa lama itu PLT-nya Dirjen Perkebunan? Iya Pak. Udah berapa lama? 9-10 bulan Pak. Melanggar undang-undang ASN nggak? Siap Bapak. Melanggar? Melanggar Pak. Ya melanggar kok dilakukan terus? Siap. Ini catatan inti untuk Irjen nih, bahwa di sana tuh telah tanggapan seperti itu. Lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kami membuka untuk beberapa hal yang berkait dengan tindak lanjut. Nanti para dirjen dan kepala badan akan mendetailkan masing-masing. Kemohon izin. Bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian,